Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semuanya masih berjalan baik. Baik, sebelum Bapak memulai kelas hari ini, Bapak ingin absen dulu ya. Angga hadir. Baik, Tono hadir. Baik, Linda hadir. Oke, Sarah baik hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ah, Cuman Bapak nggak tahu nih hadir apakah dalam keadaan sehat apa tidak nih, makanya Bapak mau tanya dulu nih, bagaimana keadaan semuanya. Baik, Angga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tono alhamdulillah. Dinda alhamdulillah sehat juga. Sarah alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak senang sekali nih semua siswa berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya, alhamdulillah. Dan Bapak berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti kelas, karena masa depan orang-orang sukses hanya akan dapat diraih dengan semangat yang ada dalam dirinya. Pada kelas kita hari ini, ada yang tahu nggak Bapak akan membahas apa? Materi tentang apa? Mungkin di antara kalian nih sudah ada yang membaca buku duluan kan, jadi tahu nih materi apa yang akan Bapak bahas kali ini. Nah, mungkin ada yang mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua apa materi yang akan Bapak bahas pada hari ini? Nampaknya belum ada yang membaca kali ya. Nah, tidak apa-apa ya, mungkin sibuk membantu orang tua di rumah. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang, ada dua nih yang akan Bapak bahas. Yang pertama nih, tentang fitnah. Yang kedua adalah namimah. Nah, yang pertama nih Bapak akan membahas dulu tentang fitnah. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak fitnah itu apa? Angga? Ya, sedikit lah ingat benar. Tono? Ya, kurang lengkap tapi. Uh, Baik, mungkin ada lagi yang mau menambahkan kan? Mau menyempurnakan jawaban dari teman-teman? Oh, mungkin tidak ada ya. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak artikan ya. Mungkin teman-teman sering sekali mendengar yang namanya fitnah. Nah, pasti tahu kan fitnah itu perbuatan apa? Iya, termasuk perbuatan tercela kita. Nah, jadi fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang ia kata-kata tersebut, dan tentunya menjatuhkan kehormatan nama baik orang tersebut. Nah, itulah mengapa fitnah ini termasuk ke dalam perbuatan tercela tadi, seperti Bapak katakan di awal. Karena apa? Karena perbuatan tercela ini, perbuatan fitnah ini merupakan perbuatan yang tidak baik, karena dengan memfitnah ini dapat menjelekkan dan menjatuhkan harkat dan martabat orang yang dikata-katai tersebut, tenana begitu. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran disinggung terkait fitnah ini, bahwa fitnah, mungkin anak-anak pernah mendengar kata-kata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu benar, itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ayatnya yang berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-191, yang mana ayatnya berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan fitnah itu adalah lebih besar dari pembunuhan. Nah, jadi kata-kata yang kalian sering dengar itu, bahwa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, itu memang benar, telah disebutkan juga dalam Al-Quran. Mengapa lebih besar? Karena kita lihat bahayanya fitnah ini lebih kejam, lebih besar daripada pembunuhan. Karena fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya, sehingga dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, karena fitnah ini
dikatakan lebih bahaya karena besar dampaknya daripada pembunuhan, sehingga muncullah pepatah kita dengar bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampak negatif yang dimunculkan dari fitnah itu? Nah, mungkin anak-anaknya belum tahu banyak, mungkin sekedar tahunya dapat menyakiti hati, dapat menjatuhkan harga diri. Sebenarnya setidaknya ada beberapa nih yang akan Bapak sampaikan ya. Ada beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah itu. Yang pertama, mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala akan siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Nah, itulah bahayanya fitnah. Karena fitnah ini adalah kata-kata yang dilontarkan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menjelekkan atau menjatuhkan pihak lain yang dikatai tersebut. Nah, makanya dampaknya itu lebih besar daripada pembunuhan karena dapat memecah suatu masyarakat yang rukun. Nah, terlebih lagi fitnah ini juga belum diketahui apakah benar atau tidak. Itu dia, karena bisa saja orang lain mengatakan orang lain tersebut yang jelek-jelek belum tentu selamanya benar. Bisa jadi dia mengata-ngatai karena ia iri, dengki, benci dengan orang tersebut, makanya ia kata-katai jelek. Ia mau fitnah orang tersebut dengan tuduhan yang jelek. Nah, makanya kepada murid-murid sekalian, Bapak harap untuk menghindari perbuatan tersebut banyak-banyak. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa upaya nih bagi kita sebagai umat muslim untuk terhindar dari perbuatan fitnah tersebut. Yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Yang kedua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Nah, yang ketiga, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Kemudian, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Karena kalau dikedar disebarkan kepada orang lain tidak ada kaitannya, hanya akan menjadi gosip-gosip belaka dan menjadi kabar-kabar burung yang mana malah menjadikan permasalahan tersebut menjadi tersebar luas. Nah, kemudian waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Kemudian yang terakhir, upaya yang terakhir dapat kita lakukan adalah harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan bahkan bisa berujung kepada pembunuhan itu sendiri. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa upaya yang tadi bisa dilakukan dalam menghindari perbuatan fitnah itu agar tidak terjadi dalam lingkup sosial kita. Nah, jadi upaya-upaya yang telah Bapak sampaikan itu, Bapak harap teman-teman dapat melaksanakannya, dapat memahaminya dengan baik. Karena ketika teman-teman sudah memahami dan menerapkan apa upaya-upaya yang telah Bapak sampaikan tersebut, insya Allah kalian semua akan terhindar dari perbuatan fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah kita di akhir pertemuan kita. Nah, sebelum Bapak mengakhiri nih ya, Bapak ini ingin tahu dulu nih, apakah yang telah Bapak sampaikan tadi sudah menyerap ataukah hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, kan tidak tahu nih. Jadi Bapak ingin mengecek terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak ingin memberikan pertanyaan ya, 1-2 pertanyaan kepada kalian. Nah, baik dari Angga nih ya, Angga.
Nah, tadi apa tuh fitnah? Iya, alhamdulillah sudah lengkap tadi ya. Tadi kan di awal pertemuan pas Bapak tanya itu pengertian fitnah itu masih belum lengkap ini. Alhamdulillah sudah lengkap nih. Baik, Bapak akan bertanya lagi kepada Dinda nih, Dinda. Nah, tadi kan ada beberapa upaya tuh yang Bapak sampaikan yang dapat dilakukan agar kita sebagai umat muslim dapat terhindar dari perbuatan fitnah. Nah, coba sebutkan satu yang Dinda ingat tadi, apa yang telah Bapak sampaikan. Mantap sekali, bagus. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah nih. Ya, Bapak harap semuanya nih dapat mengingat ya apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan alhamdulillahnya lagi diterapkan dalam kehidupan kalian, di kehidupan kenyata kalian. Nah, supaya kalian jadi umat muslim yang memiliki pribadi yang baik. Jadi tidak sekedar menjadi umat muslim yang beragama Islam, tetapi umat muslim yang beragama Islam dan juga memiliki pribadi cerminan jiwa yang Islam sekali. Nah, oke. Baik, mungkin sampai sini aja kelas kita pada hari ini ya, anak-anak. Nah, mungkin jika ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Nah, sekali lagi Bapak sangat berharap kepada anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam bersekolah. Karena apa tadi? Karena semangat hanya dimiliki, karena sukses, karena masa depan yang sukses hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki semangat di dalam dirinya. Itu pesan Bapak ya. Dan satu lagi, jangan lupa diterapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maula tentang apa itu fitnah, lalu dampak negatif dari fitnah itu apa saja, dan upaya untuk menghindari perilaku fitnah itu seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ustadz Maula. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang namimah. Nah, dalam pembahasan ini anak-anakku, nanti kita akan mempelajari tentang apa itu namimah, pengertian dari namimah. Kemudian dalil yang berhubungan dengan namimah itu apa? Lalu nanti penyebab timbulnya sifat namimah itu seperti apa? Kemudian dampak negatifnya seperti apa? Lalu upaya menghindarinya itu bagaimana nanti? Jadi untuk upaya menghindari perilaku namimah itu seperti apa nanti kita bahas di materi ini. Baik. Yang pertama ada anak-anakku, pengertian namimah. Ada yang tahu tidak? Apa sih namimah itu? Ada yang tahu? Mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Nah, nanti silakan didengarkan penjelasan dari saya ini. Baik. Anak-anakku, namimah itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya itu agar terjadi permusuhan. Jadi anak-anakku, namimah itu pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain, atau yang sering kita tahu itu adalah aib orang lain. Nah, sehingga hal itu bisa merusak nama baik orang lain tersebut atau merusak nama baik seseorang. Tentu saja orang yang diceritakan itu pasti akan merasa tidak senang dan pasti akan merasa marah dan akhirnya dapat menimbulkan permusuhan. Seringkali anak-anakku, namimah itu dilakukan oleh orang yang sengaja ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang dengan orang lain, atau bahkan sifat seseorang yang ingin mencari popularitas diri sendiri di atas penderitaan orang lain atau kesengsaraan orang lain. Nah, misalnya ini contoh, Abdu dan Asmat adalah dua orang yang bersahabat. Nah, Darwin adalah orang yang banyak omong dan akhirnya dan memiliki akhlak yang kurang baik. Nah, melihat persahabatan Abdu dan Asmat ini,
Darwin itu tidak suka. Maka dari itu Darwin kemudian mencari-cari cara untuk bisa mengadu domba si Asmat sama si Abdu ini dengan berbagai cara. Sehingga persahabatannya si Abdu dan Asmat ini menjadi bercerai-berai dan tidak baik lagi, dan terjadi perkelahian dan permusuhan antara Abdu dan Asmat. Nah, itu adalah salah satu perbuatan mengadu domba, anak-anakku, perbuatan namimah, yang mana si Darwin ini berusaha untuk mencari cara, cari peluang gimana agar bisa persahabatan mereka itu menjadi jelek, bercerai-berai. Mungkin si Darwin memfitnah si Asmat atau si Abdu, mau ngomongi yang tidak baik kepada si Abdu atau si Asmat, bahwasanya seperti ini seperti itu, maka terjadilah permusuhan antara Abdu dan Asmat. Itu lah namimah, anak, namanya adu domba. Yang kemudian dalil yang berhubungan dengan namimah itu adalah telah tertulis, telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, yang mana bunyinya wala tuti' kulla hallafim mahinin mazim masya'im binami, yang artinya, anak-anakku, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencelah, yang kian kemari menghambur fitnah. Nah, ini artinya dari surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Dari ayat ini, anak-anakku, kita harus belajar bahwasanya namimah itu sangat berbahaya, terutama bagi kita umat muslim. Namimah itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Nah, apa sih penyebabnya timbulnya sifat namimah itu? Ada yang tahu? Nah, perbuatan namimah atau adu domba itu disebabkan oleh beberapa, antara lain yang pertama, anak-anakku, ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua, adanya sifat dengki atau iri pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan pada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang selanjutnya yaitu mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Jadi dia ingin mencari muka kepada orang lain untuk popularitas dirinya sendiri, anak-anakku, agar dia dilihat orang lain, oh aku orang hebat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar atau berbohong. Intinya seperti itu, anak-anakku. Nah, ini adalah beberapa penyebab timbulnya sifat namimah, yang mana ini harus kita hindari, anak-anakku, bahwasanya namimah atau mengadu domba itu adalah perbuatan yang sangat tercela, yang mana kita harus bisa menghindarinya. Dan dari penyebab-penyebab ini akan menimbulkan dampak yang negatif dari sifat namimah, anak-anakku. Dampak negatif dari namimah adalah yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi atau ikatan silaturahmi dan ukhuwah antara yang lain dengan yang lain, anak-anak. Yang kedua yaitu menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Terutama kalau kita umat muslim, akan menyulutkan api kebencian kepada sesama orang muslim. Yang selanjutnya yaitu merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Dan yang paling negatifnya lagi, yang paling berbahaya, anak-anakku, dampak dari namimah adalah hilangnya ridha Allah SWT, dan kita akan mendapatkan murkanya. Itulah dampak negatif dari namimah, anak-anakku. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus bisa menghindari dari sifat namimah ini. Nah, bagaimana upaya kita untuk bisa menghindari perilaku namimah? Nah, yang pertama, anak-anakku, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Maka kita harus melihat dulu buktinya benar apa tidak. Jadi tidak langsung kita percaya. Harus kita benar-benar pikir, dan kita harus benar-benar cari bukti apakah benar yang disampaikan oleh orang ini, seperti itu. Yang selanjutnya, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya, anak-anakku. Jika ada orang yang menyebarkan kalau kita tahu itu hoax atau berita bohong, maka kita harus berusaha untuk menghentikan pemberitaannya itu. Karena hal itu termasuk kemungkaran, anak-anakku. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Dapat melalui lisan atau tulisan maupun dalam bentuk yang lain. Yang selanjutnya, upaya menghindari perilaku namimah, anak-anakku, membenci perilaku namimah itu sendiri. Dan membencinya karena Allah SWT, bukan karena hawa nafsu.
Yang selanjutnya yaitu apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Jadi kalau ada orang yang memberikan suatu kabar yang mungkin kita merasa itu hoax atau tidak benar, maka kita diamkan saja, jangan ditanggapi. Yang selanjutnya yaitu upaya kita jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Jadi ada anakku, kalau kita sudah tahu orang ini sering berkata bohong, sering menimbulkan permusuhan pada orang, sering menimbulkan fitnah, maka dari itu kita jangan melayaninya. Ya kayak yang tadi, kita harus mendiamkan dia, didiamkan saja. Yang selanjutnya yaitu apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, maka kita harus menyelidiki dahulu kebenarannya, apakah benar berita yang disampaikan orang ini. Maka kita tidak boleh harus langsung percaya pada orang ini. Oh iya, orang ini benar. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus kita benar-benar telusuri dulu, diselidiki dulu apakah benar berita yang disampaikan oleh orang ini. Nah, itulah upaya-upaya kita anak-anakku untuk bisa menghindari dari perilaku namimah. Nah, sekarang Ustadznya akan memberikan tugas. Silahkan diamati di PPT. Perhatikan gambar berikut. Nah, amati gambar berikut ini anak-anakku dan berikan komentar kalian apa yang kalian ketahui tentang gambar ini. Dari tadi sudah dijelaskan tentang apa itu fitnah, lalu apa itu namimah, kemudian apa dampak-dampak negatifnya dan lain-lain. Nah, sekarang silakan kerjakan tugasnya, yaitu amati gambar berikut dan berikan komentar kalian. Silakan tugas ini dikerjakan di satu kertas, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke Ustadz Maula atau ke saya. Itu tugasnya dari kami. Mungkin anak-anakku itu saja penjelasan dari saya sama Ustadz Maula. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi kami secara jabri atau lewat grup WA nanti di grup kelas agar semuanya tahu. Ya, itu saja penjelasan dari saya dan Ustadz Maula. Terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Kalau ada salah kata atau kurang katanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.